Selamat sore teman-teman. Hari ini kita melakukan pertemuan ketiga mengenai audit kredit. Hari ini kita akan membahas tentang analisa sumber dan penggunaan dana. Di mana pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang konsep produk kredit. Yang kedua kita membahas tentang analisa rasio. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang analisa sumber dan penggunaan dana. Laporan analisa dan sumber penggunaan dana ini sangat penting bagi kita, ya, terutama sebagai auditor kredit. Dari analisa laporan sumber dan penggunaan dana tersebut, kita bisa tahu gambaran tentang dari mana dana-dana nasabah ini diperoleh dan dana-dana yang diperoleh selama ini digunakan untuk apa, atau dengan kata lain pasti pada saat pengajuan kredit nasabah ini juga telah membuat proyeksi, ya. Dari proyeksi tersebut juga kita akan tahu kira-kira dana yang akan diperoleh mereka itu, baik itu dana dari supplier maupun dari bank, itu akan digunakan untuk apa. Kemudian dari laporan proyeksi, ya, kita juga bisa menghitung kebutuhan kas dari nasabah yang akan datang, serta sumber-sumbernya itu dari mana, ya. Kira-kira dia butuh uang berapa untuk menjalankan kegiatan operasional mereka, untuk menambah omset penjualannya dan lain sebagainya. Tentu dia perlu modal kerja. Nah, modal kerja ini selain dibiayai oleh para supplier, juga jika ada kekurangan biasanya nasabah ini akan minta bantuan pembiayaan dari pihak bank. Penggunaan modal kerja ini adalah merupakan gambaran ringkas, seperti yang saya jelaskan di muka, bahwa gambaran ringkas tentang penggunaan modal kerja. Modal kerja dalam arti bahwa kalau kita bicara dengan modal kerja, ya, konsepnya itu adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Ini konsep secara umum, ya. Nanti tapi kalau kita bicara dengan bank, ya, tentu komponen aktiva lancar tidak seluruhnya akan dibiayai oleh bank. Hanya ada tiga komponen, ya, atau 4 komponen, ya, yaitu nanti yang akan kita bahas yaitu tentang persediaan, kemudian piutang, kemudian kita akan bahas tentang juga hutang dagang dan biaya segera dibayar. Ini termasuk hutang pajak, karena hutang pajak harus segera dibayar. Modal kerja ini sebenarnya adalah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Setiap perusahaan memang perlu membutuhkan dana untuk modal kerja, ya. Modal kerja ini biasanya digunakan untuk membiayai
pembelian bahan baku kalau ini sifatnya pabrik ya, untuk membayar tenaga kerja atau gaji karyawan dan lain sebagainya. Ini kebutuhan-kebutuhan rutin untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika modal sendiri dan dana dari hutang dagang ini tidak mencukupi, baru seperti saya jelaskan di muka bahwa bank akan nasabah akan mengajukan pembiayaan kepada bank. Apakah setiap pengajuan nasabah ini pasti disetujui? Bank akan melakukan analisa ya, apakah nasabah itu layak untuk dibiayain atau tidak, usahanya visible atau tidak. Ya. Jadi tentu tidak setiap permohonan pengajuan kredit dari nasabah ini akan dibiayai. Ya. Mengapa bisnis membutuhkan dana atau modal kerja? Ya. Seperti saya jelaskan tadi bahwa dana yang mereka butuhkan itu untuk kegiatan operasional itu digunakan untuk menggaji karyawan mereka, untuk membayar persediaan, untuk membeli inventory, kemudian juga untuk membayar dividen, membayar bunga pinjaman atau pokok pinjaman ya, kemudian membeli fasilitas-fasilitas lain untuk perlengkapan kegiatan operasional. Ini dana-dana yang mereka butuhkan. Konsep model kerja ini ada 3 ya. Pertama itu adalah kuantitatif, kedua kualitatif, yang ketiga ini adalah fungsional. Konsep kuantitatif, di dalam konsep ini ya, modal kerja itu mendasarkan dari dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang semuanya itu sekali berputar dan kembali dalam bentuk semula. Artinya ini kita ngomong masalah semua aktiva lancar ini akan berputar dari cash menjadi barang setengah jadi dan lain sebagainya, nanti kayak barang kemudian diproses menjadi barang setengah jadi, barang jadi dijual, kemudian menjadi piutang, ditagih menjadi cash lagi. Ini siklenya ya, siklenya, perputarannya. Kemudian konsep kualitatif, yaitu dana yang tertanam dalam aktiva lancar dikaitkan dengan hutang yang harus segera dibayar. Modal kerja menurut konsep ini adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Atau ada yang pendapat lain bahwa lebih sederhana lagi. Jadi ini secara konsep kualitatif ini adalah hanya menghitung dari total aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Lah selisihnya itu adalah modal kerja. Kemudian yang ketiga tentang fungsional. Ya. Konsep fungsional ini mendasarkan pada fungsi dana dari dana yang menghasilkan. Ya. Jadi konsep fungsional ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang digunakan adalah menghasilkan pendapatan. Ya, konsepnya ini. Dalam satu periode akuntansi. Berdasarkan konsep ini, maka modal kerja dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu working capital dan non-working capital.
Kemudian working capital adalah modal yang menghasilkan pendapatan langsung. Jadi working capital ini adalah modal kerja yang menghasilkan pendapatan langsung dalam satu periode akuntansi. Ya. Kemudian non-working capital. Ya. Ini adalah sebagian dari dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap yang akan menghasilkan pendapatan untuk tahun yang akan datang. Jadi sifatnya itu tidak langsung ya, tetapi ada jeda waktu karena dia nggak secara otomatis dia akan menghasilkan. Kemudian untuk jenis modal kerja. Jenis modal kerja ini ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya adalah variabel, ya, atau fluktuatif. Ya. Modal kerja permanen adalah setiap perusahaan ini harus memiliki, ya, pasti ada modal kerja permanen ini. Modal kerja permanen ini ada dua modal kerja primer, yaitu modal kerja yang merupakan modal kerja minimum yang harus mereka pelihara agar perusahaan tetap jalan. Dan modal kerja normal, yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Jadi di dalam perusahaan ya, biasanya dia telah menghitung berapa sih dana minimal yang harus mereka pelihara agar kegiatan usaha itu tetap jalan. Ya. Kemudian untuk modal kerja yang sifatnya itu variabel. Ya. Modal kerja variabel ini dibutuhkan pada saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam suatu periode. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi modal kerja musiman, siklis, atau berubah-ubah sesuai pesanan dan darurat. Jadi untuk modal kerja variabel ini dibedakan menjadi tiga, yaitu sifatnya musiman. Jadi kalau misalnya untuk membiayai modal kerja pedagang-pedagang yang menjelang Lebaran, menjelang Natal, tahun baru, atau kalau dia pedagang produk-produk pertanian, hasil pertanian, itu pada saat-saat mereka petani panen, dia butuh dana untuk beli hasil pertanian. Ya. Nanti pada saat dia dijual, langsung itu dilunasin, baru nanti mereka menggunakan modal kerja yang normal. Ya. Jadi ini jangka waktunya terbatas ke kredit yang musiman ini, bukan 1 tahun, karena sesuai dengan musimnya bisa 3 bulan, 4 bulan, atau sesuai perjanjiannya ya. Kemudian tujuan dari laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan sumber dan penggunaan dana ini memang penting ya. Karena dari laporan sumber dan penggunaan dana ini dapat melengkapi dan mengungkapkan informasi perubahan posisi keuangan calon nasabah atau nasabah. Kemudian dari laporan sumber penggunaan dana ini juga dapat menjelaskan tentang kegiatan investasi dan pembiayaan yang selama ini telah diperolehnya. Kemudian dengan laporan sumber dan penggunaan dana ini juga kita bisa mengetahui tentang sumber dana operasinya. Ya.
bagaimana perusahaan itu atau nasabah itu selama ini. Dana operasi ini diperoleh dari mana? Apakah dari kegiatan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang? Ya. Atau kegiatan operasi ini dibiayain seluruhnya dari modal sendiri atau dari supplier atau dari utang dagang ya. Jadi nanti tercermin dari laporan sumber dan penggunaan dana ini tercermin sumber dananya itu dari mana, digunakan untuk apa, itu nanti akan tercermin semua. Sumber-sumber dana selama ini diperoleh dari apa aja, kemudian disalurkan kemana saja, digunakan untuk apa saja. Ini nanti tercermin, makanya ini sangat penting bagi kita sebagai seorang auditor, kita juga bisa mengetahui kira-kira kalau nasabah ini kita kasih kreditnya itu benar enggak akan digunakan sesuai dengan tujuan semula. Kemudian sumber dan penggunaan dana. Kalau kita bicara sumber dan penggunaan dana itu dapat diketahui ya, sumber penggunaan dana itu sumbernya pertama itu berasal dari pertambahan utang ya, atau dari supplier ya, utang dagang atau utang bank ya. Kemudian pertambahan modal ya, dari pemegang saham. Kemudian juga ada penurunan aset. Penurunan aset ini penjualan aset, ya. Penjualan aktiva tetap. Ini adalah sumber dananya. Kemudian penggunaan dananya untuk apa sih? Ya, untuk membayar utang. Ya, pada saat terjadi penurunan utang itu artinya terjadi pembayaran utang, baik itu utang kepada supplier maupun kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Ya. Kemudian ada penurunan modal. Penurunan modal itu artinya kita membayar kepada pemegang saham. Ya. Penurunan modal ini juga bisa juga karena adanya kerugian yang mengakibatkan total equity-nya turun. Ini juga berdampak terhadap sumber dan penggunaan dananya. Kemudian ada pertambahan aset. Ini jelas karena kita beli aktiva tetap, maka dana yang kita miliki ini akan turun karena dipakai untuk beli aset. Ya. Pembelian aset ini bisa juga berasal dari modal sendiri atau juga dari pinjaman. Ya. Seperti kredit investasi, ya otomatis ini ada sumber dana utangnya nambah, tetapi di sisi lain penggunaannya juga nambah, ya, karena beli aset tadi yang dibiayain dari kredit investasi. Kemudian ide dasar dari modal kerja itu. Apa sih ide dasarnya? Ide dasarnya adalah setiap aktiva ini harus dibiayai dari modal sendiri atau utang. Ya. Jadi setiap aktiva, pertambahan aktiva ya, yang mereka miliki atau nasabah miliki itu sumbernya itu bisa dari modal sendiri atau utang. Jika terjadi kenaikan aset itu sama dengan penggunaan dana, oleh karenanya kita harus membiayai aktiva tersebut dan sebaliknya. Sedangkan posisi utang dan modal jika ada kenaikan itu sebagai sumber dana seperti yang di atas tadi. Ya. Ada penambahan utang atau modal ini adalah sumber dana. Ini sumber dana.
Laporan penggunaan dana yaitu laporan yang menunjukkan perubahan kas selama 2 periode dan memberikan alasan mengenai perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber modal kerja dan penggunaannya. Untuk memberikan gambaran yang lebih real, ya, kita akan menggunakan data yang telah kita bahas dalam pertemuan 2, namun jika hanya 1 periode tentu penggunaan dan sumber dananya kurang menggambarkan kondisi sebenarnya. Jadi dalam pembahasan ini kita akan menggunakan contoh ada proyeksi, ya, ada neraca proyeksi. Jadi di sini ada neraca proyeksi, yaitu kemarin kita bahas itu adalah laporan keuangan historical tahun 2017. Kemudian kita membuat proyeksi. Ya, dari proyeksi ini nasabah akan mengajukan fasilitas kredit untuk tambahan modal kerjanya itu kalau kita lihat di bawah sini, yaitu ada utang bank jangka pendek itu sebesar 1,174750. Jadi ada penambahan sekitar 600 sekian. Jadi ini nasabah mengajukan fasilitas baru, ya, untuk kredit jangka pendek itu sebesar 600 sekian. Sehingga total utang jangka pendeknya itu dari 515.796 naik menjadi 1,174750. Kemudian setelah neraca proyeksi kita peroleh, baru kita bisa membuat perubahan, ya, data perubahan keuangan, yaitu dari langsung kita buat sumber dan penggunaan dana, ya, dengan menggunakan teori yang di atas tadi, bahwa setiap ada pertambahan utang itu adalah dana, sumber dana, pertambahan modal itu pertambahan dana, penurunan aset itu sumber dana, kemudian penggunaan dananya setiap ada penurunan utang, ada penurunan modal, ada penambahan aset itu nanti menjadi penggunaan. Jadi sini teman-teman harus ingat, ya, kalau utangnya bertambah berarti sumber, ya, sumber dana. Tapi utangnya berkurang itu penggunaan dana. Kalau intinya kalau ada penurunan aset itu adalah sumber. Ada pertambahan aset itu penggunaan. Ada pertambahan utang itu sumber, ada pengurangan utang ini penggunaan. Ada pertambahan modal itu sumber, dan ada penurunan modal itu adalah penggunaan. Ya. Dari data tadi, ya, dari proyeksi tadi, contohnya kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini karena nilai proyeksinya lebih besar, ada penambahan, berarti ini adalah termasuk penggunaan, ya. Jadi ini di aset lancar ini kebetulan nilainya lebih besar dibanding tahun 2017. Jadi ini ada penambahan. Ini ada penambahan kas, setara kas, piutang, persediaan, dan sewa dibayar di muka. Kemudian ada juga penambahan aktiva tetap. Ya, aktiva tetap ini bertambah sehingga ini ada penggunaan dana dan lain sebagainya, ya.
Kemudian di sisi utang juga ada penambahan utang usaha, ini juga sumber, kemudian ada eh, utang jangka pendek, utang bank jangka pendek, ya, yang tadi itu ada dari 5712 796 menjadi 1174 750. Jadi pada tahun 2018 ini nasabah mendapat tambahan pembiayaan sebesar 661954 dan lain sebagainya. Kemudian dari keseluruhan ini bisa kita hitung bahwa sumber dananya itu totalnya 2053274. Penggunaannya juga sama sebesar 205.274, ya. Jadi antara sumber dan penggunaan dana ini sama atau seimbang. Kemudian dari data tersebut, ya, bisa kita hitung, ya, ini sumber dan penggunaan modalnya dari modal kerjanya, ya. Diketahui bahwa dari Aktiva Lancar, ya, Aktiva Lancar ini ada penggunaan yang berasal itu dari peningkatan kas and setara kas, kemudian ada piutang juga bertambah, kemudian persediaan bertambah, kemudian sewa dibayar di muka ini juga bertambah. Kemudian di sisi lain juga ada penambahan utang, ini juga merupakan utang usaha, ini menjadi sumber pembiayaan, kemudian ada utang pajak, kemudian ada biaya masih harus dibayar atau segera dibayar, juga ada penambahan sebesar 9385. Tapi di sisi lain ini juga ada penggunaan, ya, karena ada utang sewa pembiayaan yang dikategorikan lancar ini turun, ya. Jadi ada penggunaan sebesar 35767. Ya, totalnya itu sumbernya itu sebesar 668.256, kemudian di total penggunaannya itu ada 843.44 ya. Jadi kalau dari data ini diketahui bahwa pada tahun 2018 ini ada penurunan modal kerja sebesar 175.184. Ini yang digunakan untuk kegiatan operasional. Kemudian yang digunakan untuk kegiatan investasi, ya. Dana investasi, sorry. Kemudian dana untuk yang untuk investasi. Investasi ini untuk pembiayaan aktiva tetap ini dibiayai dari sumbernya dari laba, ya. Kemudian dari penyusutan, kemudian dari utang bank sebesar 661.954, di mana sebenarnya utang ini dikategorikan utang jangka pendek. Seharusnya utang ini digunakan untuk membiayai modal kerja.
Tapi ternyata oleh nasabah ini digunakan untuk membiayai asetnya ya, untuk membiayai aktiva tetap dan sewa dibayar di muka. Ya. Dan digunakan juga untuk melunasi hutang jangka panjangnya. Oke, jadi baik untuk kegiatan operasional maupun kegiatan investasinya itu bisa kita hitung tadi ada kekurangan dana sebesar sekitar 7175 175.184. Ini seperti di penjelasan di depan tadi bahwa di dalam proyeksi ini nasabah mengajukan penambahan fasilitas kredit modal kerjanya itu sebesar 661.954 ya. Nah, kalau kita sebagai auditor tentu akan mengecek benar enggak sih nasabah ini butuh dana untuk modal kerja sebesar 661.954. Ini kita perlu mengecek ya. Jangan sampai bank itu memberikan fasilitas yang melebihi kebutuhan mereka. Mari kita buktikan dalam perhitungan di bawah ini. Jadi kalau kita melakukan pendekatan dengan perhitungan modal kerja secara keseluruhan ya, itu nasabah itu sebenarnya nggak butuh penambahan fasilitas modal kerja ya. Karena total utang lancarnya itu melebihi dari aktiva lancarnya. Jadi artinya seluruh aktiva lancar itu dibiayain dari utang lancar. Bahkan nilainya lebih besar. Jadi kalau melakukan pendekatan bahwa seluruh utang lancar dan aktiva lancar ini dianggap sebagai modal kerja, maka bank telah memberikan pembiayaan yang over finance sebesar 975.101. Ini pendekatan bahwa modal kerja ini adalah dihitung dari seluruh aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Ya. Jadi total pembiayaan itu adalah telah over finance. Bagaimana dengan pendekatan yang dilakukan oleh bank? Bank itu lebih komponennya lebih dikit ya. Kalau bank itu yang dihitung untuk kebutuhan modal kerja atau yang kita sering dengar adalah WINIT, itu hanya menghitung komponen aktiva lancar itu dari total piutang dan persediaan ya. Total utang dan persediaan. Kalau ini bisa ditambahkan mungkin ya di aktiva lancar ini hanya dua komponen ya, karena dalam perhitungan WIN itu hanya piutang plus persediaan kurangi hutang dagang ditambah dengan biaya segera dibayar lainnya. Ya. Jika menggunakan pendekatan WINIT maka bank ini ya si bank ini kalau si nasabah ini dibiayain
besar seperti yang mereka ajukan sebesar penambahan 661 sekian, ya, itu artinya bank telah melakukan pembiayaan over finance sebesar 1936227, ya. Dana ini, ya, itu di akhirnya dengan adanya analisa dan sumber penggunaan dana tadi, itu bisa kita cek, ya, larinya kemana sih dana sebesar itu, gitu ya. Jadi oleh nasabah, dana itu akan dipakai untuk beli aset, ya. Kemudian untuk sewa lagi, biaya dibayar di muka untuk jangka panjang, ya. Kemudian juga untuk membayar utang bank, ya, jangka panjang. Jadi ini dari awal saja eh, sudah ada potensi bahwa jika nasabah ini diberikan fasilitas kredit atau tambahan fasilitas kredit sebesar 661.954 juta tadi, ini berpotensi bahwa akan terjadi side streaming atau penyimpangan dari penggunaan fasilitas. Karena kegiatan operasionalnya itu juga sudah melebihi kebutuhan yang mereka peroleh, ya. Jadi kegiatan operasional ini telah dibiayai oleh hutang jangka pendeknya yang diperoleh dari supplier, ya. Itu bahkan nilainya jauh melebihi kebutuhan mereka, ya. Jadi hutang jangka pendeknya itu melebihi dari aktif lancar mereka. Jadi tanpa kesimpulannya bahwa nasabah ini sebenarnya tanpa pembiayaan bank, mereka sudah mampu melakukan pembiayaan sendiri, ya. Kecuali bahwa pinjamannya ini bukan pinjaman jangka pendek, ya, tapi itu kredit investasi. Nah, tapi kalau kredit investasi di dalam proyeksi itu harusnya ditaruhnya di hutang jangka panjang, bukan ditaruh di hutang jangka pendek, ya. Jadi ini kalau ada proyeksi laporan keuangan gini, kita sebagai auditor kita harus meyakinkan tentang tujuan penggunaan fasilitas kredit ini benarkah untuk modal kerja atau untuk kredit investasi. Tapi kalau modal kerja, yang jadi pertanyaan kenapa utangnya itu dibukukan di utang jangka pendek, ya. Oke teman-teman, ini penjelasan saya tentang sumber dan penggunaan dana, bahwa dengan sumber dan penggunaan dana ini juga kita bisa menganalisa tentang sumber dana yang dimiliki nasabah dan rencana penggunaannya itu untuk apa. Atau kalau memang proyeksi ini benar-benar digunakan dan kita sebagai dasar bagi teman kita AO untuk memproses atau membuat proposal kredit atau analisa kredit, dan kemudian disetujui, kita dari awal sudah bisa memprediksi bahwa kalau fasilitas jangka pendeknya ini akan ada potensi penyimpangan untuk pembelian aset jangka panjang, dan nanti kita perlu lakukan monitoring ketat, kita melakukan check on the spot untuk mengetahui tentang benar nggak sih fasilitas penggunaan modal kerjanya itu digunakan untuk membiayai modal kerjanya atau benar untuk membeli aset sesuai dengan
yang ada di proyeksi keuangan, ya. Jadi dengan adanya analisa dan sumber penggunaan dana ini, secara gampang kita sudah bisa menebak dananya diperoleh dari mana, digunakan untuk apa. Dan kita juga sudah bisa memprediksi kira-kira ada penyimpangan enggak sih ya, kalau nasabah itu diberikan kredit. Oke, itu teman-teman, sebagai auditor kita tetap harus memiliki pola pikir yang kita nggak mencurigai, tapi dengan adanya data ini kan memberikan gambaran kita ke kita bahwa ini nasabah ini berpotensi untuk terjadi penyimpangan. Nah, ini bagaimana nanti prosesnya ke depannya ya. Apakah benar ada penyimpangan atau tidak? Kalau tidak, dana itu kemana gitu ya. Kita yang harus kita cek aliran dana sebenarnya kemana ya. Karena ini kan masih sifatnya proyeksi. Oke, teman-teman, mudah-mudahan dengan pembahasan sumber dan penggunaan dana atau modal kerja ini kita punya gambaran tentang bagaimana menilai rencana dari nasabah ini akan menggunakan dana dan potensi yang tersirat di dalam laporan keuangan ini, dana yang mereka peroleh dari bank itu digunakan untuk apa. Dan secara sederhana sebenarnya kita juga bisa menilai nasabah ini sebenarnya nggak butuh dana sebesar ada penambahan dana ya. Karena sebenarnya kegiatan operasional mereka bisa dibiayai dari pinjaman dari para suppliernya kalau itu memang benar digunakan untuk modal kerja. Pada pertemuan keempat nanti, teman-teman, kita akan membahas tentang arus kas. Sebenarnya arus kas ini bagi kita juga memberikan gambaran atau masukan bagi audit itu juga nggak jauh beda sih sebenarnya dengan analisa sumber dan penggunaan dana. Cuma mereka biasanya dalam arus kas ini juga nasabah, terutama nasabah-nasabah besar itu akan mengirimkan laporan audited, di mana di dalam laporan audited itu di dalamnya ada laporan arus kas. Jadi kita akan mengetahui cash flow atau arus kas sumber dari kegiatan operasi, kemudian sumber pendanaan, ya, arus kas pendanaan, arus kas investasi, sumbernya dari mana, penggunaannya untuk apa aja gitu ya. Itu nanti ada tercermin di laporan arus kas. Teman-teman kalau ingin tahu, nantikan di pembahasan pertemuan keempat nanti. Oke, teman-teman yang baru bergabung, belum subscribe, kalau ini menurut teman-teman itu bermanfaat, silahkan subscribe sehingga pembahasan-pembahasan berikutnya bisa diberitahukan ke teman-teman sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk pembahasan 4 sampai dengan 12 berikutnya. Nah, karena pembahasan ini laporan keuangan dan yang dipakai ini akan saya pakai terus ya, dari laporan keuangan ini adalah laporan keuangan pada pertemuan kedua,
ketiga, keempat, dan lain sebagainya itu nanti akan berurutan. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan 4. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini itu bermanfaat dan menjadi bekal bagi teman-teman audit kredit terutama atau para mahasiswa dalam memperdalam tentang audit di bidang perkreditan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.